Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul Khair anak-anakku, gimana hari ini kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar meskipun masih secara online. Seperti biasa, yuk kita berdoa dulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Nah ya, apa sih Bu yang akan kita pelajari hari ini? Yang masih tentang sistem reproduksi ya anak-anak. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan embrio dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Yang selanjutnya itu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Maaf ya, ini ada salah tulisan. Kemudian nah ya, sebelumnya kita akan review dulu nih tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang proses fertilisasi dalam tubuh wanita ya. Coba perhatikan gambar di sini ya. Di sini itu ada sel telur yang sudah mau dibuahi oleh sperma. Lihat ya, keempat sperma ini sudah masuk ke dalam telur, tapi tetap yang masuk itu hanya akan satu, yang menang itu hanya akan satu telur, dimana nanti badan basal sperma ini dia akan putus ya, dan yang masuk ke dalam sel telur itu hanya kepalanya saja. Oke. Kemudian sekarang kita akan masuk ke perkembangan zigot setelah fertilisasi tadi. Ingat ya, fertilisasi itu di mana proses dibuahinya ovum oleh sperma. Nah, ini ya, ini ada gambar di mana rahim itu sudah melakukan ovulasi atau sudah pada proses ovulasi, ovumnya sudah ada, kemudian dia ini bergerak ke tuba Fallopi, ya kan? Nah, nanti di sini ada fertilisasi atau persatuan antara sperma dan juga ovum ya. Yang pertama ini, hasil pembuahan ovum oleh sperma itu disebut zigot ya. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian nanti zigot ini akan terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Ingat ya, saluran telurnya itu apa? Yaitu tuba Fallopi. Dia akan masuk ke uterus, di mana uterus itu adalah rahim ya. Nah, selama pergerakannya menuju uterus, zigot akan membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Oke, selanjutnya itu ketika perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus itu membutuhkan waktu sekitar 5 hari ya. Jadi selama 5 hari itu pembentukan atau perubahan zigot menjadi embrio. Kemudian yang selanjutnya pada hari kelima embrio itu akan sampai ke uterus ya. Di sana dia akan menempel pada dinding uterus itu sendiri. Oke. Nah, ini ya, ini pada hari ke-7 embrio dia akan menempel pada dinding uterus. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, ini ya, ini gambar A itu merupakan perkembangan embrio pada hari ke-7 ya. Sedangkan yang B itu merupakan perkembangan embrio pada hari ke-9 dan yang C itu embrio pada hari ke-16. Apa sih Bu itu amnion? Ini amnion itu merupakan air ketuban ya. Air ketuban merupakan cairan yang terdapat di ruangan yang nantinya itu diliputi selaput ya, yang di dalamnya itu dia tumbuhlah janin di sana. Oke. Nah, ini ya, setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar atau ektodermis, kemudian terbentuk lagi lapisan dalam atau endodermis pada embrio tersebut. Oke? Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Nah, ini ya, ini masih perkembangan embrio tadi ya. Ini pada minggu keempat ya.
dimana pada minggu keempat ini atau pada minggu ke-8 ini itu sudah terbentuk struktur umum tubuh dewasa, telah mulai terbentuk dan plasentanya juga telah terbentuk. Jadi kalau misalnya pada minggu ke-8 itu struktur tubuh pada embrio itu sudah ada ya, dimulai dari tangan, kemudian juga kaki, kemudian juga yang lainnya itu sudah hampir sempurna, tapi ukurannya memang masih sangat kecil sekali. Oke ya. Nah, ini minggu ke-7 kita bisa lihat ya. Kemudian juga ini minggu ke-13 kita sudah bisa lihat plasentanya sudah terbentuk, kantung kuning telur juga sudah ada, amnion, korion gitu kan ya. Dimana kantung kuning telur ini kan merupakan nantinya itu jadi bahan makanan ya untuk embrio itu sendiri atau untuk embrio itu sendiri. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, nah embrio ini dikenallah sebagai yang namanya janin. Oke ya. Janin atau kalau istilah medisnya itu adalah fetus. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Lihat di sini mulai dari bayi, kemudian juga masa kanak-kanak, kemudian juga remaja, masuk lagi ke fase dewasa dan juga sampai lansia. Apa sih fase pertumbuhan dan perkembangan manusia ini? Nah, ini merupakan suatu proses dalam diri manusia yang menunjukkan dirinya itu tumbuh dan berkembang secara fisik maupun secara mental. Oke, apa itu perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan? Ya, itu harus kita tahu. Yang pertama itu pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini manusia ditandai ketika manusia itu memiliki ukuran, kemudian juga berat badan, tinggi badan yang setiap harinya itu bertambah, itu pertumbuhan. Dan kalau misalnya perkembangan, ini perbedaannya dengan pertumbuhan ya. Kalau perkembangan manusia itu dia ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan, seperti berubahnya emosi, kematangan fisik, cara dia berbicara seperti apa, kemudian juga cara berpikirnya seperti apa. Lama-kelamaan ketika sudah maju ke dewasa itu kan berpikirnya itu akan gitu. Itu ya perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan yang harus kita ketahui. Nah, ini yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama itu faktornya adalah keturunan, dimana misal ya pada keturunan kita itu ada yang ternyata memiliki penyakit turunan. Nah, bisa jadi pada keturunan kita ke bawah itu akan ada juga yang memiliki penyakit seperti itu, atau lebih ringannya ya, atau jangan ke penyakit deh, misalkan keturunan itu seperti bola mata atau warna kulit atau misalkan bentuk dari wajah gitu kan ya, itu kan tidak menutup kemungkinan kita akan memiliki bentuk yang sama ya dengan keturunan kita yang di atas kita. Itu seperti mungkin siapa dia akan mirip dengan ayahnya, nah itu kan berarti keturunan ya yang mempengaruhinya. Yang kedua itu ada nutrisi ya. Nutrisi itu berarti sumber makanan yang kita makan sehari-hari ya. Ini juga sangat berpengaruh kepada pertumbuhan dan juga perkembangan kita ya, karena dimana kita itu sudah makan 4 sehat 5 sempurna, insya Allah pertumbuhan dan perkembangan kita itu akan baik gitu ya. Tidak jarang kan di daerah-daerah terpencil di mana banyak mereka itu yang katanya busung lapar, kemudian juga tidak berkembang ininya, tidak berkembang itunya. Itu salah satunya mungkin yang menjadi faktor tidak berkembangnya dan tidak bertumbuhnya itu adalah ya nutrisi ini yang tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya olahraga. Nah, para laki-laki atau para ikhwan ini mungkin olahraga tidak akan terlewat ya setiap harinya. Mereka akan berlomba-lomba memiliki fisik yang six pack gitu kan ya. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor di mana dia akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah lingkungan. Lingkungan yang baik dia akan memberikan pengaruh yang baik juga pada pertumbuhan dan perkembangan kita gitu kan ya. Dimana kalau misalnya kita di rumah nih
orang tua kita memberikan contoh yang baik, itu otomatis akan terekam di memori kita, dan kita pun secara tidak langsung itu akan mengikuti apa-apa yang baik yang dilakukan oleh orang tua kita. Dan yang terakhir, yang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah pendidikan, gitu kan ya. Ini pendidikan memang tidak boleh terlewatkan, gitu kan ya. Kita mau menjadi ibu, kita mau menjadi ayah, itu kan harus ada pendidikannya ya. Kita harus butuh ilmunya ya. Dan kapan kita kita menuntut ilmunya, yaitu dari buayan sampai liang lahat, gitu ya. Saya tahu kalian pasti sudah tahu mahfudotnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, gitu kan ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ini kan berarti ilmu itu atau pendidikan itu benar-benar sangat mempengaruhi yang namanya pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Itu ya yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang bagaimana sih perkembangan dan juga pertumbuhan embrion di dalam tubuh ibu, kemudian juga bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri ya. Nah, sebetulnya ada 5 fase ya yang terjadi pada manusia itu. Yang pertama itu fase bayi, ya kan? Kemudian itu ada fase anak-anak ya, atau kanak-kanak. Kemudian juga yang ketiga itu ada fase remaja. Keempat dewasa, dan yang terakhir itu ada lansia. Nah, ini mungkin jadi PR kalian. Coba jelaskan nanti ya di tugas selanjutnya, itu antum semua jelaskan fase-fase dari dari manusia ini, gitu ya. 5 fase ini coba antum jelaskan itu ya. Jika ada pertanyaan boleh nanti ditulis saja di kolom komentar Google Classroom maupun kolom komentar postingan ini sendiri ya. Itu mungkin ya. Nah, itu mungkin ya dari saya. Syukron ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.